kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap dilakukan. Ya, kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Oke, Prof. Kalau ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan, ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah, tidak menunjukkan apa kita menyembunyikan sesuatu atau kita membela sesuatu. Kalau tidak menunjukkan, kenapa kita tidak tunjukkan? Ada aturan undang-undang keterbukaan informasi publik yang harus kita patuhi juga. Jadi sebagai institusi yang melayani masyarakat, tentunya kita memegang dokumen pribadi orang-orang yang bersangkutan. Nah, undang-undang KIP ini melindungi supaya kita tidak mengobrol semua dokumen yang memang bukan menjadi ranah publik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Katakan bahwa seolah dia, ini rahasia pribadi, bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Dua profesor berbeda pendapat tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menurut Rektor UGM Profesor Ovea Emilia, ijazah Jokowi adalah salah satu dokumen pribadi yang dilindungi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun menurut Profesor Muzakir, ijazah tidak masuk dokumen pribadi jika sudah dipakai mendaftarkan diri sebagai seorang pejabat publik. Profesor Muzakir adalah seorang guru besar ahli hukum pidana di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Namanya cukup populer karena sering dihadirkan sebagai saksi ahli dalam berbagai kasus besar yang viral di Indonesia. Profesor Muzakir juga salah satu tamu tetap acara Indonesia Lawyer Club ketika acara sedang booming di TV One. Sedangkan Ovea Emilia walau berstatus guru besar dan saat ini sedang menjabat sebagai rektor di UGM, Ovea Emilia adalah profesor di bidang kedokteran. Lalu bagaimana seorang ahli pidana menanggapi pernyataan dan podcast yang diadakan Rektorat UGM beberapa waktu lalu yang membahas keabsahan ijazah Jokowi? Simak selengkapnya di video berikut ini. Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Oke. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu atau bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Baik, Bu Rektor. Sekarang ke Bu Wening, Bu WR. Saya tuh selalu penasaran, Bu. Sebenarnya kalau kita pengen tahu seseorang ini, siapapun lah, bukan hanya Pak Joko Widodo ya, seseorang ini sebenarnya alumni UGM atau bukan, itu cara paling tepat mengetahuinya itu gimana, Bu? Cara paling tepat adalah orang tersebut menunjukkan ijazahnya kepada kita. Di orang tersebut yang menunjukkan ijazah tersebut. Karena ijazahnya ada pada orang itu? Ada orang tersebut. Oke, gini Bu, ini hipotetis ya, atau pengandaian. Kalau ada orang, saya pengen tahu nih, dia alumni UGM atau bukan, tapi dia nggak mau menunjukkan ijazahnya. Sejauh mana UGM bisa membantu atau bisa mengklarifikasi itu? UGM dalam hal ini tidak akan bisa untuk memberikan mengklarifikasi karena apa? Memang harus orang tersebut yang harus memiliki ijazah dan kemudian kalau misalnya saya ingin tahu nih orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut. Baik, tapi artinya Bu Wening, UGM sebenarnya kan bisa ngecek kan ya bahwa orang itu ada datanya apa tidak, tapi tidak dibolehkan menyampaikan informasi itu kepada orang yang tidak berwenang. Betul begitu? Betul, ya. Sejauh ini setidaknya sudah ada 5 kali pihak UGM membuat pernyataan mengatakan ijazah Jokowi asli, dan 3 diantaranya dihadiri atau dilakukan sendiri oleh Profesor Ovea Emilia. Yang menarik, Rektor UGM menyebut bahwa mereka tidak bisa menunjukkan dokumen bukti Jokowi lulus di UGM karena terbentur aturan. Namun fakta justru menunjukkan bahwa Dekan Fakultas UGM, Sigit Sunarta pernah menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi ke wartawan. Maka kemudian publik bertanya, apakah pihak UGM sedang berbohong? Ketika yang bertanya wartawan, ijazah bisa dipublikasikan, tapi disembunyikan ketika akan diuji oleh para peneliti, dan sikap tidak konsisten UGM ini pun dikuliti oleh ahli pidana Profesor Dr. Muzakir, SHMH. Bukan hanya rektorat, Profesor Muzakir bahkan ikut menyoroti sikap kepolisian. Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja, dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi, mungkin
untuk statement yang terakhir ini, pihak rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa? Ini mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada. Ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan. Yang arsipnya itu ditunjukkan kondisinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Ini dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di rektoriat tadi, ya saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir, itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan. Ya, kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan, ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, terlapor juga sama juga begitu, ini benar atau tidak, malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir, karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya. Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Soal dokumen asli ini, ya tadi sudah saya sampaikan, ijazah cuma satu, tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada, dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada, ya. Karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh, kalau tadi dikatakan bahwa seolah dia, oh ini rahasia pribadi, bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. jadi bagaimana? UGM dikritik bukan hanya karena melakukan pembelaan tanpa didasari bukti dokumen otentik ataupun penelitian ilmiah, tapi juga melakukan pembohongan publik memanipulasi aturan seolah ijazah seorang pejabat adalah dokumen pribadi. Dan penjelasan ini disampaikan oleh seorang guru besar ahli pidana. Bagaimana menurut kalian, jika berbicara soal aturan, mau percaya pada profesor ahli pidana atau profesor ahli kebidanan? Tuliskan pendapat kalian di bawah video ini, dan terima kasih sudah menonton.